Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah memiliki rencana untuk menghancurkan seluruh infrastruktur di Iran hanya dalam kurun waktu 4 jam saja. Presiden Trump mengatakan Amerika Serikat memiliki rencana untuk menghancurkan jembatan dan pembangkit listrik milik Iran dan mengancam rencana penghancuran total situs sipil itu terjadi pada tengah malam, yakni hari Rabu pukul 4 dini hari waktu setempat atau 4 jam setelah tenggat waktu yang ditetapkan Trump untuk mencapai kesepakatan tentang pembukaan kembali Selat Hormuz sepenuhnya. Sebelumnya pada 21 Maret lalu Trump mengancam untuk menghancurkan pembangkit listrik Iran dimulai dengan yang terbesar di negara tersebut jika pihak Teheran tidak sepenuhnya membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Namun 2 hari kemudian Trump menunda serangan terhadap pembangkit listrik selama 5 hari. Kemudian Trump kembali menunda tenggat waktu hingga berakhir pada hari Selasa malam waktu Iran. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, at a level that nobody's ever seen before. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive. On Iranian soil, I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. Pemirsa, setelah mengumpat di media sosialnya, Donald Trump menegaskan bahwa pasukan militer Amerika akan menghancurkan total infrastruktur Iran jika ultimatum pembukaan Selat Hormuz tidak dipenuhi Iran. Apakah perang Amerika Serikat Zionis Israel versus Iran akan memasuki babak baru yang lebih destruktif dan jauh dari deeskalasi? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat sore, Mas Hasibullah. Selamat malam, selamat sore, Sylvia. Baik, Mas Hasibullah, hanya tinggal beberapa jam lagi jika ancaman Trump terbukti serangan udara besar-besaran akan terjadi di Iran. Apakah masih mungkin terjadi kesepakatan pembukaan Selat Hormuz dalam waktu beberapa jam ini? Ya, yang pertama yang barangkali ingin saya luruskan bahwa deadline ini kalau yang saya ikutin dari beberapa media di Timur Tengah itu kurang lebih jam 8 malam waktu Amerika hari Selasa malam, yang artinya kalau di jam Indonesia kurang lebih besok pagi jam 7. Jadi kalau kita pegang itu maka kurang lebih sekarang 14 jam menjelang deadline yang diberikan oleh Trump. Dan yang kedua, kalau kita ikutin perkembangan dalam katakanlah 14 jam, 13 jam terakhir ini, maka memang situasinya masih cukup alot, bahkan cenderung deadlock di satu sisi. Saya katakan begitu karena misalkan Iran itu diberitakan telah memberikan respon terhadap proposal yang disampaikan oleh para mediator dalam 10 poin. Dan 10 poin itu kalau saya baca sebenarnya beberapa yang diberitakan di media tidak dalam utuh 10 poin, tapi itu kurang lebih tambahan daripada 5 poin yang selama ini telah disampaikan. Artinya apa? Secara substansi perundingan ini tidak mengalami kemajuan, terutama dari sisi Iran yang bersikeras bahwa dia adalah tangan di atas. Dia yang menentukan perundingan ini, dan kalaupun perang ini mau berhenti maka harus mengikuti syarat dia. Tapi di sisi lain menurut saya tetap ada kemungkinan adanya deeskalasi, karena di sisi Amerika saya melihat betul-betul menjadi pihak yang menginginkan perang ini untuk berakhir. Dan itu salah satu faktornya kita baca karena tekanan waktu yang tidak memungkinkan lama-lama bagi Amerika. Saya sampaikan sejak awal bahwa bagi Amerika perang ini lebih cepat lebih baik. Kalau lebih lama itu justru hanya menguntungkan bagi Iran dan juga Israel. Nah, oleh karena itu beberapa media misalkan melaporkan bahwa kalau memang ada katakanlah fajar-fajar kesepakatan gitu ya, saya menggunakan istilah yang populer di zaman puasa kemarin, atau ada tanda-tanda kesepakatan, maka kemungkinan akan diperpanjang.
Nah ini sekali lagi menunjukkan bagi saya secara politik Iran, Amerika sejak tanggal 24 sebenarnya kemarin dengan terus memperpanjang ultimatum, itu artinya bahwa dia memang menginginkan deal, tapi justru Iran yang sekali lagi menunjukkan sikap dia bukan pada pihak yang ditekan, tapi justru yang menentukan. Sehingga Trump dengan berbagai macam, saya sebutnya kayak semacam obralan di pasar tradisional gitu ya. Asalnya 2 hari, diperpanjang 5 hari, diperpanjang 10 hari, diperpanjang 2 hari lagi, mungkin besok perpanjang. Ini kan retorika pedagang yang ingin mendapat yang dia mau, dan artinya sekarang dia belum dapat yang dia mau. Kalau begitu Mas Hasibullah, kalau Anda beranggapan bahwa sebetulnya perundingannya alot bahkan cenderung deadlock ya. Jadi apakah Trump sebetulnya masih punya nyali untuk benar-benar membombardir Iran? Atau ini lagi-lagi hanya strategi untuk tarik ulur sambil buying time, menunggu lagi apakah Iran masih bisa digoyah begitu ya keyakinannya? Apakah lebih seperti itu sebetulnya? Tidak ada nyali atau keberanian sesungguhnya untuk betul-betul menyerang Iran? Memang di elemen-elemen di atasnya ada bagian-bagian kayak tadi disampaikan Zilvia, termasuk kepentingan politik pasar. Jadi bagaimana pasar bisa lebih terkontrol, lebih tenang dengan katakanlah info-info dengan kenyataan-kenyataan yang bolak-balik, kadang-kadang optimistis tapi kadang-kadang pesimistis. Itu bagian-bagian di atasnya. Tapi bagian yang elementer bagi saya, yang cukup mendasar bagi saya, perbedaan psikologi terutama di antara Trump dan Amerika dengan Iran. Amerika itu menggunakan psikologi ancaman. Jadi seakan-akan dia masih bisa punya kemampuan untuk menghancurkan Iran yang lebih. Atau dia masih punya konsep kehancuran yang lebih parah lagi daripada Iran. Jadi psikologinya adalah ancaman. Dia ingin mendapatkan yang dia mau lewat ancaman yang bertubi-tubi. Padahal yang dialami Iran bukan lagi psikologi ancaman, tapi psikologi pembalasan. Jadi Iran sudah mengalami kurang kiamat apalagi negara kami. Para pemimpin kami sudah hancur. Fasilitas kami sudah hancur. Jadi kalau Anda masih mau mengancam kami, akhirnya apa? Tidak ngefek gitu. Karena Iran sudah berada pada psikologi kami yang akan membalas seluruh yang sudah kamu lakukan. Nah inilah yang menurut saya dua pihak ini tidak ketemu gitu. Jadi Trump selalu masih punya anggapan bahwa dengan cara dia menggertak, dengan cara dia menggunakan kata-kata yang paling kasar sekalipun dia akan dapat yang dia mau. Padahal Iran sebenarnya sudah mengalami yang diancamkan oleh Trump. Dia sudah mengalami dalam tanda kutip kiamatnya. Jadi kiamat apa lagi yang mau ditawarkan oleh Trump? Dia sudah kehilangan pimpinannya, dia sudah kehilangan berbagai macam tokohnya. Jadi kalau Trump masih mau ngancam lagi, mungkin mereka sudah nggak punya rasa sakit yang bisa dirasakan takut oleh orang-orang Iran. Dan yang ketiga, Mbak Zilvia terakhir, akibat dari ini semua, akhirnya menurut saya Trump tersesat dengan konsep-konsep cara menundukkan Iran. Seakan-akan dengan cara pembunuhan seperti ini, kekerasan seperti ini, Iran tidak akan tunduk. Kalau Iran akan tunduk dan hancur gara-gara itu, sejak hari pertama Iran akan hancur. Karena cara-cara ancaman dan membunuh para tokoh itu sudah dilakukan per tanggal 28 Februari. Tapi lagi-lagi ini kayak nggak mau diambil pembelajaran gitu. Jadi seakan-akan lanjut aja dengan retorika Netanyahu yang ingin, kita lanjut dengan membunuh semuanya. Sekali lagi mestinya itu dikoreksi karena kenyataannya tidak mendapatkan hasil di lapangan. Begitu Mbak Zilvia. Iya, kalau kita pakai logika yang sesungguhnya memang sebetulnya tidak masuk akal apapun yang dilakukan oleh Trump, tapi toh ternyata ada beberapa hal yang tetap nekat dilakukan oleh Trump, Mas Hasibullah. Jadi pertanyaan saya, seandainya Amerika Serikat masih nekat untuk membombardir Iran, apakah bisa dipastikan agresi ini akan memasuki babak baru yang jauh lebih destruktif, jauh dari upaya deeskalasi, dan bukannya semakin bisa membuka Selat Hormuz, malah semakin tertutup rapat Selat Hormuz itu bagi Amerika dan sekutunya? Ya, saya rasa kalau Trump nekat dengan ancaman-ancaman yang sudah dilakukan selama ini, maka memang Iran akan menggunakan kartu lebih banyak lagi yang sekarang aja menurut saya sudah sangat cukup mematikan. Terutama yang saya bilang tadi melalui dua sayap Hormuz, kemudian negara-negara Arab Teluk yang akhirnya berdampak kepada harga-harga di pasar, dan karena itu Trump menjadi tidak berdaya, dia ingin segera mengakhiri perang ini. Nah, kalau dia lanjut maka berarti Lebanon akan digunakan secara optimal, berarti Hizbullah dengan semua serangannya, termasuk Houthi
Yang kita tahu dia punya senjata yang lebih mematikan lagi tidak kalah daripada Hormuz, yaitu Selat Bab Mandeb itu. Nah, kalau Trump terus lanjut dengan bumi hangus seperti ini, maka memang pada akhirnya ini juga akan mempercepat menurut saya dampak-dampak politik yang ditakutkan oleh Trump, yaitu menghadapi pemilu, dan semakin keras dia menghadapi Iran, maka saya khawatir justru menjadi serangan makan tuan. Dia ingin mengganti rezim, tapi kalau nggak hati-hati justru Trump dan Netanyahu yang diganti rezimnya oleh perkembangan politik domestik. Malah jadi bumerang ya. Mas Hasibullah, terakhir, Iran secara tegas menolak proposal gencatan senjata. Yang diinginkan Iran justru adalah stop perang untuk selamanya. Tapi seberapa besar sih peluang Amerika Serikat Israel untuk menyetujui proposal Iran ini? Saya melihat dengan dinamika seperti ini, terutama dengan Trump yang gengsinya juga tinggi gitu ya, dia tidak ingin untuk kelihatan kalah, kemungkinan untuk deadlock itu cukup besar sekali. Nah, sekali lagi Iran juga berada pada posisi yang tidak mau ditekan, tidak mau ditekuk. Jadi kalau dua pihak masih menggunakan cara seperti ini, maka memang kita menghadapi kemungkinan deadlock. Nah, deadlock itu artinya apakah kemudian akan menjadi perang besar? Menurut saya masih 50-50 tetap gitu. Saya tadi sampaikan bahwa beberapa media di barat sudah memunculkan kalau memang ada fajar-fajar kesepakatan, mungkin Trump siap memperpanjang. Artinya apa? Sebenarnya Trump juga tidak ingin perang habis-habisan. Malah dia tidak ingin lama-lama gitu. Cuman lagi-lagi dia tidak mau menerima syarat yang disampaikan oleh Iran. Oleh karena itu menurut saya tidak perlu Iran diakui kemenangannya, tapi dengan cara diterima syarat-syaratnya, dan menurut saya syarat-syarat Iran rasional dalam konteks hukum-hukum yang berlaku di dunia. Dia hanya minta tidak diserang, tidak kembali diserang secara membabi buta. Dia cuma minta untuk mempunyai hak untuk mengatur Selat Hormuz. Dia bahkan minta untuk agar Trump mengganti rugi kerusakan yang telah diciptakan di Iran. Menurut saya itu hal wajar karena memang yang dilakukan oleh Amerika dan Israel tidak ada pembenarannya secara hukum internasional. Jadi mestinya memang Trump dan Israel mengakui itu adalah kesalahan dan tidak perlu dilakukan lagi ke depan karena itu salah secara hukum internasional. Baik. Begitu Mbak Zulfi. Mas Hasibullah Satrawi, terima kasih atas analisa Anda.
Bawa lah kali jatuh semua. Phải chứ đâu không tụi dulu nó jatuh awak dia. Ini kau gang kadang-kadang tak lah, kau yang dulu dia, no. Kau kayak mesti mata kau tak juga. Awak mah.